Happy Sunday and welcome home. Perkenalkan, saya Bevin Philip dan saya akan menjadi host pada ibadah hari Minggu ini. Saya mau menyapa dulu buat teman-teman yang join ibadahnya secara online, khususnya yang saat ini juga ada di live chat. Halo teman-teman semua, selamat hari Minggu. Selamat beribadah kembali di New Wine International Church. Gereja kita masih secara rutin dilakukan secara online setiap hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat melalui channel youtube.com/nwechurch. Yuk, teman-teman, saudara-saudara, boleh mengajak keluarganya, kerabatnya, untuk bisa beribadah bersama-sama. Selain itu, untuk Kids Church kini juga sudah mulai aktif kembali yang dilakukan melalui Zoom. Adapun detailnya seperti yang tertera pada layar. Yuk, mari Bapak Ibu, teman-teman, boleh ajak anak-anaknya supaya anak-anaknya bisa beribadah bersama-sama. Ada beberapa akun media sosial gereja yang saudara bisa ikuti. Ada Instagram @nwechurch, ada Facebook New Wine International Church, dan juga ada TikTok @nwechurch, di mana saudara bisa memperoleh berbagai info atau update-update mengenai kegiatan yang dilakukan oleh gereja. Jika saudara merasa nyaman dengan apa yang saudara rasakan di gereja ini, you are more than welcome untuk bergabung, bermitra, berkontribusi bersama-sama dengan kami di gereja ini. Terlebih supaya saudara-saudara bisa punya keluarga dan komunitas untuk bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Caranya juga sangat gampang. Saudara bisa mengisi formulir virtual atau connect card seperti yang tertera pada layar. Dan selain itu, saudara juga bisa ikut welcome lounge yang dilakukan di minggu terakhir setiap bulannya, di mana teman-teman, saudara-saudara bisa menggali lebih dalam lagi mengenai gereja ini. Coming up this week, ada beberapa kegiatan yang dilakukan gereja dan saudara bisa ikuti. Yang pertama, ada Instagram Live Q&A bernama Lebih Dalam Lagi. Setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat melalui akun Instagram gereja. Berikutnya ada Bible Study yang dibuka untuk umum. Setiap hari Rabu jam 9 malam waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Berikutnya, ada Connect Group yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali di hari Kamis, setiap jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat juga melalui Zoom. Berikutnya, di hari Jumat, ada live worship at home bersama dengan Pastor Robert dan Ibu Lea Sutanto, setiap jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat, melalui akun Instagram Robert Lea Sutanto, serta Facebook dan juga YouTube Robert Lea Sutanto. Nah, di jam 9.30 malamnya, ada Secret Marriage atau Bible Study untuk pasangan-pasangan yang sudah menikah. Ini dilakukan juga melalui Zoom. Nah, kita beranjak ke hari Sabtu, ada Single Class yang diberi nama #SetNightFavor. Dilakukan setiap jam 9 malam waktu Indonesia Barat juga melalui Zoom. Kelas ini diperuntukkan bagi jemaat yang sudah mengikuti Bible Study ataupun mengikuti Blesses. Nah, beranjak ke hari Minggunya, ada Ladies Bible Study and Discipleship Class yang juga dibuka untuk umum. Ini dilakukan setiap jam 8 malam waktu Indonesia Barat juga melalui Zoom. Seluruh link, detail, registrasi, dan informasi untuk Zoom kegiatan-kegiatan tersebut bisa saudara dapatkan dengan cara DM ke akun Instagram gereja. Berikutnya, untuk persembahan, perpuluhan, program Rp5.000ku, ataupun donasi kepedulian COVID-19, saudara bisa salurkan dengan cara transfer dengan detail seperti yang tertera pada layar atau juga dengan cara scan QR Code seperti yang tertera pada layar. Tentunya, gereja mengucapkan thank you for your generosity. Berikutnya, jika ada jemaat yang membutuhkan pelayanan, baptisan, penyerahan anak, counseling, ataupun prayer request, saudara bisa menghubungi nomor khusus WA yang tertera pada layar dan akan terhubung dengan tim sekretariat gereja. Atau bisa juga dengan cara DM ke akun Instagram gereja. Dan sebagai penutup, saya nggak henti-hentinya dan nggak bosan-bosan untuk menghimbau kita semua untuk tetap stay at home. Kalau memang nggak perlu banget keluar rumah, lebih baik tetap di rumah aja, tetap memproteksi diri dengan baik, tetap menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin, gunakan masker, rajin mencuci tangan,
menjaga jarak, dan menjaga kebersihan. Dan juga buat teman-teman yang mungkin belum vaksin juga, ayo segera vaksin supaya kita semua ini semakin imun, semakin terjaga dari virus COVID-19 yang sampai saat ini juga memang masih melanda Indonesia. Baik, sebentar lagi ibadah akan kita mulai. Mari kita semua siapkan hati dan pikiran kita, juga catatan khotbah kita, supaya kita bisa mencatat poin-poin penting dari ibadah pada hari Minggu ini. Dan juga saudara bisa bagikan link YouTube ini ke orang lain supaya mereka bisa mengikuti ibadah bersama-sama. Dan juga jangan lupa untuk melakukan like serta subscribe channel gereja ini supaya tidak ketinggalan berbagai video-video baru yang dimiliki oleh gereja. Baik, mari kita siapkan hati dan izinkan saya untuk memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat hari Minggu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu kepada kami. Sebentar kami mau beribadah. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar menguatkan kami, menegur kami, menguatkan, menopang kami. Semakin hari semakin serupa dengan anak-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hadir dalam ibadah hari ini. Mungkin mereka datang dengan berbagai pergumulannya masing-masing. Biarlah di dalam Tuhan mereka boleh temukan jalan keluar. Mereka boleh mengalami kelegaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anak-Mu yang sudah mati bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita mulai ibadah ini. Immanuel. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Say, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you.
Lord, you are good and your mercy endureth forever. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, sing. We worship you. Yay! Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. Come on, sing. You are good. Yeay! Mari lebih dalam lagi kita naikkan pujian bagi Dia. Sebab kita percaya urapannya hadir saat ini. Pulihkan setiap kita saat ini. Sama-sama naikkan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan
Jesus, nothing compares to the promise I have in you. Let's sing together. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every praise, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My comfort, my Savior, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. We worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Lord, there is none like you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise
Shalom Jemaat New Wine dimanapun berada, Christopher Tapi Heru di sini, dan shalom buat siapapun Anda yang mungkin baru pertama kali join our online service. Dan satu kesempatan indah di tahun yang baru, ini masih dalam suasana New Year, selamat tahun baru dulu bagi Anda semua, bagi kita semua. Dan aku langsung jump in di seri, bukan hanya bulan ini tapi juga tahun ini. Ya, seri besar kita, visi besar tahun ini adalah tentang authenticity, tentang keaslian menjadi diri kita sendiri, dan bukan cuma itu doang, tapi melihat segala sesuatu dalam hidup ini dari kacamata Sang Pencipta, ya, yaitu Tuhan sendiri. Ya, bagaimana Tuhan mendesain segala sesuatu sesuai dengan pertimbangannya, ya, kebijaksanaannya, hikmatnya. Dan kita diundang untuk belajar melihat segala sesuatunya, menyikapi segala sesuatunya sesuai dengan desain yang telah Tuhan tetapkan. Itu artinya menjadi asli. Authenticity bicara tentang keaslian. Asli selalu kembali kepada tujuan utama Sang Pencipta menciptakannya, dan termasuk Anda dan saya. Dan di kesempatan kali ini aku lanjutin apa yang Pastor Robert, ya, gembala kita, telah bagikan tentang Imago Dei, tentang kita ini diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan. Itu diri kita yang sebenarnya. Ya, itu diri kita yang sebenarnya. Ya, kalau Anda suka nyatet, poin pertama tentang real authenticity. Aku refresh aja sedikit apa yang dibagikan sama Pastor Robert, ya, tentang real authenticity. Authenticity atau keaslian, ya, atau dalam konteks yang sahabatku almarhum sering katakan tentang menjadi utuh dan asli, ya, adalah gini, kenyataannya adalah seorang tidak akan bisa jadi dirinya sendiri sebelum dia menyadari siapa dirinya yang sebenarnya. Ya, aku ulang lagi, seorang tidak akan bisa jadi dirinya sendiri sebelum dia menyadari siapa dirinya yang sebenarnya. Ya, tentunya Pastor Robert telah bagikan di Kejadian 1 ayat 27, maka dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam satu ayat ini aja kata menciptakan, diciptakan muncul 3 kali kurang lebih. Hanya untuk meyakinkan kita bahwa kita ini juga salah satu dari ciptaannya Tuhan. Ya, Tuhan adalah pencipta, dan Anda dan saya, kita manusia nih ciptaan Tuhan. Ciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Berarti dari awal emang diciptakan setara sebenarnya. Jadi nggak perlu ada upaya-upaya penyetaraan, harusnya. Kalau semua sesuai kembali kepada desainnya Tuhan, kepada keaslian, authenticity. Ya, keaslian dari ciptaan Tuhan, desainnya Tuhan. Yang aku percaya, a beautiful design, desain yang indah. Ya, kita nggak perlu melakukan upaya-upaya penyetaraan itu. Ya, tinggal belajar melihat dan taat kepada desainnya Tuhan. Percaya bahwa ini yang paling indah. Tuhan yang menciptakannya. Ya, sesuai desainnya Tuhan. Tapi menarik, bagian terakhir dari apa yang Pastor Robert bagikan kemarin adalah tentang humility, yang lawannya adalah pride. Kerendahan hati yang lawannya adalah kesombongan. Ya, ketika manusia disadarkan siapa dirinya yang sebenarnya, ya, imago, the image of God, kita ini ciptakan segambar dan serupa sama Tuhan, kita bisa, antara kalau gambar diri kita udah rusak, gambar diri kita jadi pulih, tapi bisa jadi kelewatan pulihnya. Ya, aku sebutnya sebagai kepulihan, terlalu pulih. Akhirnya apa? Jadi sombong, jadi prideful. Ya, dan ini yang terjadi ketika dosa pertama masuk, manusia diajak, ya, digoda oleh iblis, ya, dalam bentuk ular waktu itu. Iblis menggoda manusia untuk berpikir lebih tinggi daripada yang semestinya. Dalam artian menganggap diri mereka ini mestinya bisa, wah, nggak cukup diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan, tapi manusia pengen jadi Tuhan. Makanya iblis, karena itu kerinduannya apa? Kerinduannya setan. Ya, dia adalah malaikat yang berkhianat, yang berpikir kenapa cuma Tuhan yang disembah, kenapa saya juga nggak disembah. Ya, dia pengen disembah. Dan akhirnya dia bawa manusia kepada dosanya dia. Ya, manusia dibilang di situ sebenarnya udah tahu buah ini nggak boleh dimakan. Ya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena bisa mati. Firman Tuhan bilang, kapanpun, ketika engkau makan buah ini engkau pasti mati. Tapi iblis datang dan bilang, kayak kata siapa mati? Enggak kok. Kamu akan jadi seperti Tuhan. Nah, akhirnya apa? Tergoda dengan keserakahan itu. Ya, nggak senang punya Tuhan, pengen jadi Tuhan. Akhirnya kepancing, akhirnya malah bikin dosa. Akhirnya bukan jadi seperti Tuhan, malah jadi seperti setan. Ya, dan upaya-upaya ini apa ya? Tetap terus dilakukan. Kita tahu ketika kita maju sedikit di Kejadian 11, tentunya ada satu insiden setelah banjir besar ya, di era Nuh.
Ketika manusia, Tuhan melihat ciptaannya manusia nih, semata-mata pikirannya, perasaannya, kecenderungannya adalah berbuat dosa. Ya. Dan dilanjutkan dengan sama persis, bukan tambah beres gitu ya. Tetap aja manusia dikasih kesempatan kedua sama Tuhan lewat satu keluarga Nuh ini, tetap juga bertumbuh besar, berkembang ya, terus bertambah banyak dengan mental yang sama, dengan keinginan untuk menyaingi Tuhan, untuk jadi Tuhan. Ya, aku akan kutip apa yang Pastor Robert kutip dari Pastor Timothy Keller di New York City, ya, di kota New York, gembala di sana, salah satu gereja. Ya, Pastor Tim Keller mengatakan demikian, kesombongan rohani adalah sebuah khayalan bahwa kita mampu untuk menjalankan hidup sendiri, mencapai rasa harga diri kita, dan menemukan tujuan hidup tanpa Tuhan. Jadi ini apa terlihat sangat jelas di Kejadian 11, aku jemput di ayat 4, ya, tentang insiden yang disebut dengan Menara Babel. Di Kejadian 11 ayat 4 dikatakan, juga kata mereka, kata orang-orang manusia yang ada di situ, ya, yang kebablasan, terlalu pulih tadi, ya. Mereka mengatakan, marilah kita dirikan bagi kita, ya, ini untuk kepentingan kita, sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan tujuannya jelas di sini, marilah kita cari nama, ya, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Problematik. Ya, ini jelas tindakan manusia di era itu ya. Nyata-nyata suatu upaya manusia untuk mengorganisir diri mereka terpisah dari Tuhan. Ya, dan dengannya menggagalkan kehendak Tuhan. Sebuah contoh pertama dari keangkuhan manusia, kesombongan manusia yang terorganisir. Terlalu pulih. Yang menyalahgunakan, diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan, malah pengen menyaingi Tuhan. Bikin menara biar mereka dikenal. Ya, cari nama buat diri mereka sendiri, buat kepentingan mereka sendiri. Nah, makanya aku merasa perlu bagi kita bersama untuk kembali mundur sedikit gitu ya. Untuk menyadari sekali lagi. Jadi Kejadian 1 ayat 27 pun diulang berkali-kali bahwa Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita, bahwa diciptakannya kita. Kita ini ciptaan dan Dia pencipta. Penting untuk menyadari. Ya, Kejadian 1 ayat 1 kita mundur ke situ. Dikatakan pada mulanya Allah in the beginning God menciptakan langit dan bumi. Kita mulai dari Tuhan, bukan mulai dari kita. Kalau kita mulai dari kita pasti berantakan. Ya, bukannya pulih, malah terlalu pulih, akhirnya bablas. Bukannya menghasilkan humility, malah jadi sombong, jadi prideful. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, artinya Tuhan adalah pencipta dari segalanya yang ada. Termasuk Anda dan saya. Ya, Tuhan adalah pencipta, dan kita, Anda dan saya, adalah ciptaannya. Ya, Tuhan itu transenden, terpisah dari ciptaannya. Ada pemisahan yang jelas antara pencipta dan ciptaan yang tidak ada dalam panteisme, panenteisme, radical environmentalism, Wicca, atau bahkan New Age spirituality. Dan sekarang makin banyak ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Yang bikin kita jadi bablas bingung. Ada istilah Christ consciousness lah. Universal Christ, istilah-istilah yang membingungkan sejujurnya. Dan dia keluar dari mulut tokoh-tokoh Kristen sendiri. Kalau orang dipercaya harusnya mengerti, tapi malah kebawa sama dunia ini, bukannya justru memberitakan kebenaran, tapi malah geser pelan-pelan, malah ketularan sama dunia ini. Ya, mengaburkan garis yang sebenarnya jelas itu, garis antara pencipta dan ciptaan. Ya, ada berapa pandangan tentang ini. Yang kita Kristen, ya, real Christians, Kristen yang sejati, masuk dalam kategori apa? Kita percaya namanya teisme. Ya, teisme, kita masuk di situ. Ya, di mana Tuhan adalah pencipta dan alam semesta termasuk Anda dan saya. Kita ini ciptaan. Ya, tapi apa? Tuhan ini aktif. Ya, nggak terpisah. Dalam artinya walaupun ada pemisahan yang jelas, tapi Tuhan tetap berkarya melalui alam. Ya, nggak absen seperti yang diajarkan oleh deisme. Nah, deisme lagi atau deism, ya, dari kata dei, ya, adalah kepercayaan filosofis yang menyatakan bahwa Tuhan bertanggung jawab atas penciptaan alam semesta hanya sebagai pencipta, tapi kemudian nggak ikut campur dengan dunia yang diciptakannya. Jadi ada pencipta, ada ciptaan, habis itu Tuhan cuma ciptain jadi kayak semacam, kayak pasang alarm lah. Pasang jam, dikasih baterai, itu tuh dibiarin dia jalan sendiri tuh dengan sistemnya. Ya, Tuhan nggak aktif. Jadi Tuhan yang jauh, Tuhan yang distant, yang terpisah. Tapi kita percayanya Tuhan walaupun Dia pencipta kita ciptaan, tapi Dia tetap aktif berkarya. Ya, Dia aktif bertanggung jawab
Ya, dia bilang memegang alam semesta di tangannya. Ya, penggambaran yang paling aku suka selalu kayak gitu. Ya, we don't know what the future hold, but we know who hold our future. Kita nggak tahu apa yang masa depan kita, apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kita tahu siapa yang pegang masa depan kita dan siapa yang pegang hidup kita. Yaitu Tuhan. Dia bukan Tuhan yang absen. Walaupun ada pemisahan yang jelas antara pencipta dan ciptaan. Ya, berikutnya ada pandangan yang disebut dengan panentheism. Ya, sebuah pengembangan dari namanya panteisme. Ya, panentheisme ini sendiri adalah posisi filosofis yang menyatakan bahwa Tuhan ada dan meresapi setiap bagian dari alam. Nah, panteisme sendiri dikatakan seperti ini, bahwa Tuhan ini sama dengan materi alam semesta. Ya, atau kalau boleh dibilang secara singkat kayak gini, panteisme menyatakan bahwa Tuhan adalah semua adalah Tuhan, kan gitu ya. Sementara panentheisme menyatakan semua ada di dalam Tuhan, atau juga sebaliknya Tuhan ada di dalam semuanya. Semuanya berbicara juga termasuk batu, pohon, dan segala macam. Ya. Dalam panentheisme sendiri ada berbagai jenisnya lagi. Ya, ada yang memandang bahwa Tuhan belum tentu dipandang sebagai pencipta, tapi lebih sebagai penggerak alam semesta. Sementara ada beberapa versi lagi yang menyatakan bahwa alam semesta tidak lebih dari bagian nyata dari Tuhan. Membingungkan, nggak ada pembeda yang jelas gitu, nggak ada transendensi, nggak ada pemisah yang jelas antara pencipta dan ciptaan. Tapi kekristenan kita teis, ya, Tuhan pencipta, kita ciptaan. Jadi kita mesti tahu posisi itu. Kenapa ini penting? Walaupun ada banyak perbincangan yang bisa diobrolin di sini. Ada berapa teman-teman juga yang Kristen juga, yang bahkan pendeta-pendeta juga yang percayanya panentheism. Dia percaya Kristen tuh kayak semacam panentheisme, tapi versi yang kalau ada yang hard, ini versi yang softnya. Tapi itu bukan buat pembahasan ini. Kenapa aku perlu ngebahas ini? Ya, karena tadi takutnya terlalu pulih. Bukan takutnya, emang manusia punya kecenderungan itu. Dosa kita dari awal pengen jadi Tuhan. Itu problemnya. Kalau nggak ada pemisahan yang jelas, bahaya. Ya, akhirnya apa? Terus Menara Babel nih, insiden Menara Babel terus terulang dalam diri setiap kita, dalam kehidupan setiap Anda dan saya. Kita mau hidup suka-suka kita sendiri. Karena kita pikir kita sama Tuhan ini sama. Ya, kita bisa jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Ya, padahal enggak. Ya, kita tetap aja masuk ke poin yang terakhir, yang ketiga. Ya, udah ada 3 poin. Yang pertama tentang real authenticity. Ya, seorang tidak akan bisa jadi dirinya sendiri kalau sebelum dia menyadari siapa dirinya yang sebenarnya. Yang kedua bicara tentang creator God, ada pemisahan. Ya, Tuhan pencipta, kita ciptaan, harus ada pemisah yang jelas. Kalau enggak nanti berbagai aliran-aliran yang tadi bikin bingung tadi malah masuk jadi merusak dari dalam. Merusak dari dalam sampai di level tertentu. Ada yang bahkan pendeta juga, ya, orang Kristen juga, hamba Tuhan juga. Ya, tapi saya juga bingung masukkan di kategori yang mana, gitu loh. Jadi menyatakan bahwa Kristus ini, kita ini bisa jadi Kristus, gitu loh. Ya, Kristus ini bukan nama belakangnya Yesus, dia bilang. Posisinya jadi nggak jelas. Ya, dibilang kita bisa jadi Kristus. Wow. Yang saya tahu dan saya percaya dan kita percaya sebagai orang Kristen yang teisme. Ya, teistik, kita percaya bahwa Yesus Kristus di Alkitab nggak pernah dipakai buat julukan buat siapapun yang lain. Nggak pernah dipakai buat pangkat dari suatu yang lain. Dari siapapun yang lain di Alkitab nggak pernah ada. Selalu diidentikan, apalagi Paulus selalu pakainya bergantian dengan Yesus. Kalau disebut Kristus, pasti Yesus. Ya, Yesus Kristus, udah pasti. Ya, suatu yang nggak terpisah. Yang kita jelas nggak bisa jadi Kristus. Ya. Kita butuh Kristus, kita perlu Dia. Juru selamat kita kalau kita binasa. Ya. Dan masuk poin ketiga yang terakhir adalah kita ini berarti apa? Created being. Atau kalau aku boleh pakai kata creature. Walaupun creature kayaknya gak enak ya, makhluk. Tapi pada akhirnya memang iya. Ya, ada creation, batu, pohon, bintang, dan segala macam. Tapi ada creature, makhluk-makhluk yang hidup. Tapi lebih jauh lagi dari kita. Kita jelas di atas binatang. Di atas makhluk yang lain, kita ini manusia. Yang digambarkan di kitab Ibrani seperti kayak mahkota ciptaannya Tuhan. Tapi posisi yang indah ini, gambar diri yang indah ini, kalau salah dimengerti, kita bisa bablas, malah jadi bukannya menghasilkan humility, malah jadi pride. Ya, kembali mengutip apa yang Pastor Robert bagikan di bagian pertama dari seri kita bulan ini.
Ya, dan juga setahun ini tentang authenticity. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Izinkan aku tutup di sini waktu kita. Ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Dikatakan seperti ini, kamu adalah garam dunia. Ya, bukan jadilah garam, tapi kamulah garam. It's who we are. Ini siapa diri kita yang sebenarnya? Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus sendiri. Kamu adalah garam dunia. Artinya kita dimaksudkan untuk berfungsi seperti garam. Buat siapa? Buat dunia ini. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, garam harusnya memberi rasa ketika dimasukin dalam sop atau makanan. Dan juga bisa dipakai untuk menyuburkan tanah, misalnya dipakai untuk tanaman. Ya, harus berguna. Kalau nggak asin, nggak ada gunanya. Dan kalau kehilangan rasa asinnya, kehilangan jati diri kita nggak berguna sampai kita menyadari siapa diri kita yang sebenarnya. Sekali lagi, created being. Kita ini ciptaan, bukan pencipta. Ya, kita ini ciptaan, tapi yang harusnya menyadari kita ini ciptaan yang mulia. Tuhan yang bilang sendiri, firman Tuhan yang jelas mengatakannya. Ya, kita ini ciptakan indah. Ajaib apa yang kau buat. Ya, pemazmur mengajak kita untuk menyadari bahwa iya ya. Ya, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku menyadarinya. Ya, ini penting, selalu penting, aku ulang-ulang ini berkali-kali. Ya, aku percaya sungguh-sungguh orang yang sadar bahwa dirinya berharga berhenti hidup murahan. Orang yang sadar dirinya berharga berhenti hidup murahan. Orang yang sadar bahwa dia ini berharga berhenti mempermalukan Tuhan dan mulai mempermuliakan Tuhan. Dengan menjadi apa? Berguna. Gak menyia-nyiakan kehidupannya, gak menyia-nyiakan talentanya, bakatnya. Semua resources yang Tuhan percayakan, kesempatan dalam hidup ini, waktu, energi. Ya. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu jadi tawar, dengan apa ia akan diasinkan? Gak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Berikutnya, kamu adalah terang dunia. Lihat, gak ada perintah di sini untuk jadi garam atau jadi terang. Tapi sebuah Tuhan Yesus menyatakan siapa Anda dan saya. Otentisitas kita, keaslian kita. Kita ini siapa sih? Garam dunia dan terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya, kalau udah menjelang malam, ya maghrib menuju malam, kalau kita lagi ke daerah puncak, kita bisa lihat di atas puncak itu ada rumah atau enggak kelihatan, kan lampunya pasti nyala. Tidak bisa apa? Tidak mungkin bisa tersembunyi, tapi apa kerap kali bersembunyi. Itu problem kita. Jadi sepanjang pandemi ini Tuhan bawa kita, apa yang kita bagikan di gereja gitu untuk ditonton semua orang, ditaruhnya di platform-platform yang digital yang semua orang bisa tonton. Nggak ada lagi yang tersembunyi. Kita bagikan kebenaran ini yang kita percaya semua orang bisa tahu. Dan semua orang harus tahu, perlu tahu tentang siapa? Yesus, Juru Selamat dunia. Semua orang harus tahu. Ya. Maka ayat 15 katakan, apalagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ini nggak ada gunanya nyalain lampu terus taruh di bawah tempat tidur, mau ngapain? Kecuali mau nyari tikus atau ada yang jatuh di bawah tempat tidur. Dia berfungsi sebagai center. Tapi fungsinya apa? Pelita itu harusnya di atas batu, di atas kaki dian, ditaruhnya di tempat yang agak tinggi sehingga bisa menerangi semua orang yang ada dalam rumah itu. Ya, dimaksudkan kekristenan Anda dan saya harusnya. Ya, kesadaran kita bahwa kita berharga. Tapi dalam ketahuidirian, bukan dalam kepulihan gitu ya, terlalu pulih bablas. Enggak, ya. Ketahuidirian kita ini harusnya jadi berkat buat banyak orang, buat semua orang bahkan. Dan memuliakan siapa? Bapa kita yang di surga. Tujuan dari lampu menerangi, ya tujuan dari lampu diciptain itu utamanya, kecuali dia lampu hias ya, yang ada unsur buat hiasan. Lampu pertamanya itu diciptain untuk apa? Memberikan terang, menerangi. Itu fungsi utamanya. Sehingga orang lihat lampu itu bukan mengagumi lampunya, tapi justru diberkati karena sinar dari lampu tersebut. Sama, Anda dan saya berfungsi seperti itu. Ya, tujuannya bukan biar orang mengagumi kita, kasarnya seperti, tapi mengagumi pencipta kita. Ya, yang memikirkan bahwa kita ini diciptakan dengan fungsi yang spesifik. Setiap kita punya peran dalam hidup ini. Dan orang akhirnya mengagumi siapa? Tuhan. Ayat 16 makanya jelas banget. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Tujuannya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan meninggikan dirimu. Bukan. Memuji engkau, bukan. Tapi apa? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu tujuan dari ciptaan. Memuliakan penciptanya.
Ya, dan di bagian berikutnya tentunya kita akan belajar lebih lanjut. Pastor L akan lanjutin lagi. Ya. Dan dalam satu seri bulan ini akan terus dilanjutin lagi. Untuk kita semakin menyadari. Ya, untuk pulih gambar diri tapi tidak kepulihan. Sehingga yang menghasilkan humility bukan pride. Ya, pride itu kelewatan. Kita memandang diri kita terlalu tinggi. Ya, sedangkan minder, kita memandang diri kita terlalu rendah. Humility adalah knowing your place, tahu diri. Kita ini siapa? Created beings. Creature, aku suka pakai kata-kata itu. Walaupun kedengarannya kayak, serem banget kayak creature. Exactly. We are created beings. Ya, Tuhan, Sang Pencipta, kita ciptaannya. Karena sekali lagi, authenticity, kalau ada satu kalimat yang mesti nancap gitu di sepanjang seri 1 bulan ini, bahkan 1 visis tahun ini tentang authenticity adalah apa? Seorang tidak akan bisa jadi dirinya sendiri sebelum dia menyadari siapa dirinya yang sebenarnya, dan jati diri kita temukan di dalam Tuhan. Ya, melalui pribadi Yesus Kristus. Kita menyadari bahwa kita berharga. Kalau nggak berharga nggak mungkin ditebus sama Tuhan yang harganya adalah anaknya. Tergantung di kayu salib bagi Anda dan saya. Ya, kalau kita nggak berharga nggak mungkin ditebus. Kalau kita emang udah nggak bisa berguna, nggak mungkin masih dibiarkan hidup sampai hari ini. Ya, berapa orang udah putus asa karena berpikir, waktu gue udah lewat, gue udah hancur, gue udah menyia-nyiakan kesempatan. Hari ini berita baik untuk kita semua. Kalau Tuhan belum selesai, artinya kita masih bangun dan dia belum datang, dia belum selesai untuk memakai kita, dan dia belum selesai untuk mengubahkan kita, memulihkan kita. Jadi put your hope in God. Ya, letakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Belajar percaya bahwa kalau Tuhan belum kasih titik, dia masih kasih koma, artinya dia belum selesai. Belum selesai bagi Anda dan saya, dan belum selesai untuk memakai kita untuk tujuan kemuliaannya. Karena dia pencipta dan kita adalah ciptaan. Dan tentunya aku tutup dengan ini. Real authenticity leads to humility. Ya, keaslian, keautentisitasan yang asli, yang benar, yang sesungguhnya membawa kita menghasilkan di dalam diri kita humility, kerendahan hati, ketaudirian, menyadari bahwa kita ini manusia, ini ciptaan, creature, dan Tuhan adalah pencipta, creator yang layak disembah dan diagungkan selamanya. Pembedaan, pemisahan ini menghasilkan penyembahan. Kalau kita dianggap sama-sama Tuhan, atau kita berpikir kita Tuhan, atau Tuhan sama kayak kita jadi kurang ajar. Ya, kalau saya ingat zaman saya masih zaman dark ages-nya saya masih hidup dalam dosa, itu yang saya pikir saya bisa bro-bro sama Tuhan gitu, seenak-enaknya. Ya, saya pernah terjebak dalam yang disebut, apa yang dikenal sekarang disebutnya hyper grace. Ya, saya pernah menyalahgunakan anugerah Tuhan, saya pikir itu izin untuk berbuat dosa, tinggal minta ampun kok. Tuhan juga ngerti susah jadi manusia, kan dia pernah jadi manusia, bablas, nggak tahu diri, akhirnya apa? Kurang ajar. Ya, menyadari bahwa kita creature dan dia creator itu penting. Penting sekali lagi, makanya saya bagiin ini. Ya, dengan segala resikonya harus saya bagiin ini. Ya, ada orang soal yang tadi yang aku bilang, terjebak dalam apa yang diajarkan oleh ajaran-ajaran sesat yang membingungkan tadi. Yang kayaknya sepintas indah banget gitu. Tapi kalau kita nggak hati-hati, iblis juga kan pas godain Hawa juga pakai sesuatu yang indah. Sesuatu yang meyakinkan, kayaknya benar. Wah, benar juga nih. Asik juga ya. Yang gitu-gitu ya. Hati-hati. Ya, karena sekali lagi, real authenticity leads to humility. Di luar dari itu, pengajaran tentang siapa diri kita yang sebenarnya bablas. Kalau kita nggak malah jadi makin sombong, makin berasa, makin nggak tahu diri. Ya, harusnya membawa kita makin sadar bahwa kita ini ciptaan yang emang sudah kodratnya, harusnya, idealnya. Ya, tujuan kita diciptain tentunya untuk memuliakan Sang Pencipta. Real authenticity leads to humility, yang leads juga kemana? Menghasilkan pengabdian diri kepada Tuhan. Dan ini akan dilanjutkan nanti sama Pastor L. Jadi bagian berikutnya, dan juga Pastor Umi nanti di bagian berikutnya 1 bulan ini, kita akan bahas tentang ini. Ya, tentang autentisitas kita sebagai manusia. Yang pertama, dari Pastor Robert bagiin bahwa kita image of God, kita ini diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan. Ya. Dan berikutnya, kita belajar hari ini bahwa kita ini creature, kita ini created beings, kita ini ciptaan, bagian dari ciptaan. Ya, dan Tuhan itu pencipta kita. Semoga ini sederhana dan membantu kita dalam perenungannya.
yang lebih lanjut tentang authenticity, khususnya tentang kita sebagai manusia. Ya, dan aku berdoa biar gambar diri kita dipulihkan, yang sombong jadi tahu diri, yang minder jadi tahu diri juga, jadi rendah hati semuanya. Dalam posisi menyadari bahwa Tuhan pencipta kita, ciptaannya yang mestinya yang mengabdi kepada Dia, menyembahnya, ya, dan melayani Dia, mempermuliakan Dia melalui seluruh keberadaan kita. Let me close us in prayer. Bersyukur Tuhan buat kesempatan indah yang bisa mendengar isi hati Tuhan. Biar benih yang ditabur yang keluar dari mulutmu berasal dari hatimu, yaitu firman Tuhan. Gak jatuh di sembarang tempat, tapi jatuh di tanah hati yang tepat sehingga bisa bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Bahkan di tengah pandemi yang kami belum tahu sampai kapan. Kami bersyukur bahwa Engkau terus berbicara, menuntun kami step by step melalui firman-Mu. Kau gak biarin kami. Kau bukan Tuhan yang tidak bertanggung jawab menciptakan terus langsung meninggalkan kami begitu saja. No, Engkau tetap aktif. Terus menuntun kami. Makasih Bapa. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami angkat tangan kami dua tinggi bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi untuk ingatkan jiwa kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. You've been too good to us. Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami dua tinggi untuk ingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir anak-anak Tuhan diberkatin bukan untuk jadi kaya, dan untuk jadi berkat. Dan ini kerinduan kami yang terbesar, kami rindu jadi berkat dimanapun Kau tempatkan kami, apapun yang kami kerjakan. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan dan jadi berkat, pertama di rumah tangga kami, di keluarga kami, tempat kami tinggal berdomisili, tempat kami menimba ilmu, bekerja, berusaha, melayani, di kota manapun, bahkan mungkin di negara manapun. Kami percaya roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, Roh Kudus itu tinggal dalam kami, mampukan kami untuk gak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama, dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari Engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini, sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua telah diberkati, dan siap, rindu dan rela untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus semuanya berkata, Amen. See you on the next online service. God bless and stay safe. Bye-bye.